Curhat YouTuber pemula tentang spam komentar. Intro dulu teman-teman. Check it out. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya yang bukan siapa-siapa ini teman-teman. Oke, hari ini saya ingin bahas ataupun ya sebenarnya apa ya, karena ini kan konten curhat ya, mungkin memang konten curhat ini kalau di channel saya tujuannya adalah untuk konten santai teman-teman, mungkin ya konten yang tidak terlalu mikir banget, tapi intinya saya pengen katakan secara apa yang saya alami, yang saya merasa kemungkinan besar juga semua teman-teman juga alami. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya 3-4 konten terakhir itu kan saya terus terang cukup rajin untuk katakanlah membalas komentar teman-teman di video saya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kan gini teman-teman, kalau berdasarkan apa yang saya ketahui ataupun saya coba lihat di konten-konten YouTuber senior itu kan, komentar itu kan bagian dari interaksi ya. Jadi interaksi itu ada, bisa berupa komentar, bisa berupa like and dislike, dan itu menjadi salah satu pertimbangan algoritma YouTube untuk merekomendasikan suatu video ya, katakanlah di fitur penjelajah ataupun beranda YouTube ya. Jadi tadinya saya tuh kenapa tidak terlalu rajin untuk balas komen itu adalah karena saya merasa kemungkinan besar kan YouTube itu hanya menghitung komentar dari penonton. Jadi komentar dari pemilik video atau pemilik channel itu saya merasa kayaknya nggak akan dihitung lah sama YouTube. Tapi ya pada akhirnya ketika saya kok melihat video saya ini, sebenarnya kok beberapa video saya katakanlah itu kok saya lihat sebenarnya view-nya agak banyak tapi kok komentarnya sedikit, yang kemudian saya waduh, ini kalau komentarnya sedikit ya apa ya, bisa direkomendasikan seperti itu ya. Akhirnya kemudian ya udahlah, mau komentar saya dihitung atau nggak dihitung ya saya sekarang rajin komen, karena ya biarlah saya nggak tahu apakah dihitung apa enggak komentar dari pemilik video itu. Intinya ya biar komennya itu atau komentarnya jadi banyak dan jadi rekomendasi YouTube. Nah, ketika kemudian seperti itu, saya kemudian coba perhatikan bahwa ternyata komentar yang masuk ke channel saya, jadi saya coba bandingkan ya teman-teman, ada beberapa komentar itu masuk jadi notifikasi di channel, tapi ada komentar yang katakanlah langsung masuk yang ketahuannya ada di YouTube Studio. Kalau teman-teman perhatikan, jadi sebagian komentar masuk di channel, sebagian masuk langsung ke YouTube Studio. Nah, biasanya saya periksa komentar spam itu adalah di YouTube Studio, karena setahu saya di situ ya, di YouTube Studio di bagian komentar, karena itu adalah pasti di situ kan ada menu khusus untuk komentar yang ditinjau. Yang itu kalau teman-teman lihat kan ya, kalau memang ada komentar yang memang meragukan YouTube apakah ini spam atau tidak, itu kan ada di situ. Nah, yang membuat saya 2 hari ini ya, mungkin terutama 1 hari ini ya, yang membuat saya terkejut adalah jumlah komentar yang ditinjau tadi teman-teman, yang ditinjau karena kemungkinan spam di YouTube Studio saya, baik yang di YouTube Studio HP maupun yang di YouTube Studio yang saya buka lewat laptop, itu kok ternyata jumlahnya berbeda teman-teman. Saya nggak tahu apakah saya ada salah setting atau gimana, salah penyetelan atau gimana, tapi intinya jumlah komentar yang ditinjau
yang di YouTube Studio yang saya buka di laptop itu lebih sedikit daripada komentar yang ditinjau yang ada di YouTube Studio tapi di handphone saya. Dan itu selisihnya banyak sekali teman-teman. Makanya saya agak terkejut di situ. Jadi di YouTube Studio yang ada di handphone saya ternyata komentar yang ditinjau itu ratusan teman-teman. Saya kok ternyata seperti ini. Nah, kemudian saya coba buka semua itu ternyata memang ya terutama banyak komentar spamnya itu adalah ketika dulu yang saya masih katakanlah agak rajin buat konten yang ada saya pakai judul saling subscribe itu. Walaupun sebenarnya teman-teman kalau teman-teman perhatikan konten saya yang saling subscribe itu sebenarnya saya selalu sebenarnya tujuannya gini, saling subscribe-nya itu di judul itu sebenarnya buat saya hanya untuk mengundang orang nonton. Karena selalu saya tetap kasih konten yang tidak semata-mata saling subscribe. Jadi kalau konten saling subscribe biasanya kan kalau kita lihat kan biasanya hanya bilang tentang bagaimana aturan saling subscribe yang baik ya. Yang disuruh nonton dulu 2-3 menit kemudian like baru komen. Nah, kalau saya karena tujuan saya sebenarnya hanya untuk ngundang, saya tetap di situ saya memasukkan konten yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman lihat nanti di video-video saya yang lama itu adalah ketika saya coba memperkenalkan tentang short atau video singkat, kemudian untuk mengenalkan ataupun agar yang nonton itu memperhatikan analitik, terus durasi tonton dan sebagainya. Tapi depannya saya kasih judul saling subscribe. Kalau saya sih biasanya saling subscribe alami karena saya pengennya penonton ataupun teman-teman itu melakukan saling subscribe yang alami. Nah di situ banyak banget ternyata komentar spamnya. Dari yang mulai biasa pakai kata-kata yang dianggap spam maupun menanam link channel mereka masing-masing. Itu yang mungkin paling banyak karena memang setelah saya juga coba pelajari, saya coba cari tahu memang sudah ya memang ada aplikasi untuk supaya katakan kita sekali komen bisa langsung masuk atau sekali komen masuk ke banyak tempat sekaligus gitu ya, dan sudah pasti komennya sama dan itu sudah pasti spam. Jadi saya di sini bukan cuman ingin menyampaikan bahwa apapun teman-teman kalau yang namanya spam ya, dimanapun mau spam jenis apapun ya, maupun spam dari segi komen maupun sebagai subscriber ataupun spam video yang katakanlah di video itu menjanjikan sesuatu yang menipu, itu sudah pasti nanti ujung-ujungnya adalah pelanggaran aturan YouTube. Jadi saya ngajak teman-teman untuk ya kalau memang ada sesuatu yang spam ya, kalau di sini saya kan kebetulan ngomong tentang komentar spam ya segera saja dibersihkan teman-teman. Bagaimanapun, walaupun itu kadang kan memang tidak mesti spam. Kalau teman-teman menganggapnya spam ya silahkan anggap dihapus saja. Tapi kalau tidak dianggap spam kan itu juga kita boleh menyetujui bahwa itu bukan spam. Gitu teman-teman. Jadi saya kira ini saya sampaikan supaya teman-teman mungkin coba dilihat YouTube Studio atau komentar yang ada di YouTube Studio yang di handphone, karena saya melihat kok beda dengan yang ada di yang saya buka di laptop ataupun kalau teman-teman pakai PC ternyata beda jauh. Jadi saya menganggap saya sendiri kecolongan itu, nggak tahu apakah saya salah setting atau seperti apa, tapi intinya di sana banyak sekali ya, terutama kalau kita pernah buat konten saling subscribe. Jadi itu saja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Jadi ya silahkan dibersihkan saja komentar spam itu, karena ya saya berpikir begini, kalau kita nggak membersihkan komentar spam itu berarti kan kita sebenarnya yang salah itu kan yang buat komentar spam. Cuman karena kita itu dengan kita tetap katakanlah mempublish ataupun membiarkan komentar spam itu ada di video kita, ya berarti kan kita memberikan sarana untuk berkomentar spam, dan itu saya kira juga akan mempengaruhi katakanlah nantinya di penilaian monetisasi
channel kita. Ini saya juga coba ngutip lah dari teman-teman YouTuber yang lebih senior. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten hari ini. Ini sekedar sharing ya, sekedar curhat dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Saya tidak ada niat untuk menggurui teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya berikutnya teman-teman. Terima kasih.